Minggu lalu Bapak berhalangan hadir karena kebetulan waktu itu jatuh, terus cari urut ke Cimande sana, Bogor. Pulang sudah malam, jadi kita keburu dalam perjalanan. Bapak melihat tugas ini belum selesai, belum dikumpulkan ini. Kita lihat pada pengumpulan tugas yang kedua. Tugas kedua itu adalah yang masih tentang motor penggerak ya. Yang seperti ini yang menjadikan kadang-kadang nggak lulus ya, karena tugas-tugasnya nggak dikumpulkan. Motor penggerak ini kode 52, mengumpulkan semua. Motor penggerak yang 2 53 sudah ngumpulin. 54 sudah ngumpulin. 55 ini. 55 ada 2 nih yang belum ngumpulin. Agung Saputra dan Ahmad Burhan. 55. 56 ada 1 nih yang belum ngumpulin. Suhartono ngumpulin. Suhartono. Silakan Anda open cam, kemudian screenshot dan kirim ke WhatsApp grup sesi masing-masing. 56, 57. Kumpulkan semua. Ini yang mau anterin dia. Kembali ke 52 ya. Gas 3. Ini ada yang belum ngumpulin 4 orang. Arkan, Rahayu, Zaki, dan Nathaniel. 52. 53. 3 orang belum ngumpulin. Devandra, Gibran, dan Fikri. 53. 54. 1 orang belum ngumpulin. Ilham. 54. 55. 2 orang belum ngumpulin. Ori sama Bisma. 55. 56. 4 belum ngumpulin. Suartono, Aris, Huda, dan Syahari. Ini 56 ya. 56. Coba ke sini. Suhartono ini nggak pernah ngirimkan ini. Di mana? Apa hari ini ada masuk Suhartono? Suhartono nggak pernah ngumpulin ini. Ini Febrianto sama Fauzan. Febrianto sama Fauzan. Oke. Silakan yang belum mengumpulkan, Bapak berikan tambahan waktu untuk mengumpulkan.
Hari ini kita akan melanjutkan tentang motor penggerak, karakteristik. Bentar, Bapak lihat dulu kelompok ya. Oke. Ketua kelasnya siapa ini? PJ-nya. Tolong PJ Sadam ya. Iya, Pak. Bisa kirimkan list daftar nama kelompoknya di grup gabungan aja. Baik, Pak. Saya kirim, Pak. Bapak akan tunjuk untuk mempresentasikan karakteristik seri, sun, dan kompon. Untuk menjawab pertanyaan gambarnya, karena harus gambar karena nanti akan merangkai. Kedua adalah karakteristiknya. Ketiga, bagaimana cara pembalik putarannya. Yang keempat adalah bagaimana mengatur kecepatan. Ada 10 kelompok ya. Sementara kelasnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelasnya ada 6. Oke. Bapak minta kelompok 10. Silakan untuk motor jenis untuk motor penggerak jenis seri. Kelompok 10, Bapak panggil Fauzan Dwi, Aris Angga, Devandra, M. Fauzan, dan Bisma. Kelompok 10. Silakan. Kelompok yang lain ini adalah sesinya diskusi. Jadi kita sama-sama mendalami apa yang disampaikan oleh kelompok 10. Silakan barangkali ada pertanyaan, ada sanggahan, ada masukan, ada tambahan. Kalau ada kekurangan silakan disampaikan. Siapa yang mau presentasi? Fauzan, Aris, Devandra, Fauzan Dewi, sama M. Fauzan, Bisma. Siapa yang presentasi? Halo? Mana nih? Fauzan Dwi.
Aris Angga ada, silakan Aris Angga. Aris Angga. Berikutnya Devandra. Devandra M. Fauzan. Isma. Silakan Aris Angga sama Devandra. Aris Angga, Devandra. Silakan Devandra. Aris Angga Devandra. Devandra. Terus Aris Angga. Aris Angga kok beda kode seksi nih. Aris Angga, ada berapa Aris Angga nih? Satu kelompok itu harus satu kode seksi ya. Ini kalau gini Bapak input nilainya susah nih. Yang satu di sini, yang satu di sini. Maaf Terus Pak. ya, Maaf Pak, sebelumnya itu untuk kelompoknya waktu itu Bapak sendiri yang memilihkan. milihin. Iya, jadi teknis waktu itu kita disuruh masuk ke breakout masing-masing yang sudah Bapak tentukan, bukan kita yang membuat kelompoknya Pak. Breakoutnya ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi untuk selanjutnya kelompoknya berdasarkan satu kode seksi yang sama ya. Nggak apa, kalau untuk tugas 1, 2, 3 nggak apa. Nah, nanti seterusnya kelompoknya berdasarkan kode seksi yang sama. Ini Baik. bisa saja, cuman Bapak repot ini. Input nilainya repot. Isma beda lagi. Isma, Fauzan ada 2, M Fauzan dan Fauzan Dwi. Fauzan tolong hati-hati nanti jangan tulis Fauzan doang ya. Kalau yang Fauzan, M Fauzan maka harus ada M-nya. Karena Bapak lihatnya di huruf pertama. Nanti antara huruf M dan huruf F. Jadi M Fauzan sama Fauzan. Ya. Fauzan ada 2. Yang di ini. Fauzan. M Fauzan sama Fauzan Dwi. Wih, bisa-bisa semua 2, 3, 4, 5. Oke, enggak apa-apa sementara. Silakan. Kelompok 10 presentasi, Bapak tungguin. Bapak persilakan.
Devandra sudah Bapak berikan ke host. Mau presentasi apa dilewatkan kesempatannya? Devandra? Monitor Devandra? Dilewatkan ya? Iya Pak, mungkin masih belum siapa kelompok kami. Oke. Dilewatkan nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya Bapak panggil kelompok kelompok 1 Taufik Rafli. Nulisnya gimana nih? Oh, Tengku. Teku. Teku. Bukan Tengku. Teku. Teku. Terus Afif. Terus Razi. Razi Putra. Awalihin. Silakan. Bapak cek satu-satu. Awalihin. Silakan mulai saja. Awalihin, Amel. Amel itu Rahayu Putri Amel bukan ini? Rahayu Putri Amelia atau bukan? Iya benar Bapak, Rahayu Putri. Jangan tulisannya Amel dong. A sama huruf R kan beda. Apa nyari susah? Jangan tulis Amel. Rahayu. Masih mending. Apa? Saya lagi vice buat PPT-nya. Oke, silakan. Kelompok 1 silakan. Kan sudah dikirim kan? Ini mana kok nggak pada presentasi? Kan udah dikirim kan? Ada tuh. Apa kebetulan yang Bapak panggil yang nggak siap ya? Siap Pak, lagi itu share screen.
Silakan. Sudah? Waalaikumsalam. Ya. Selanjutnya ada generator DC penguat terpisah. Pada generator penguat terpisah, bilitan eksitasi atau penguat eksitasi tidak terhubung menjadi satu dengan rotor. Terdapat dua jenis generator penguat terpisah, yaitu elektromagnetik dan magnet permanen atau magnet tetap. Oke, next. Selanjutnya ada gambar A dan gambar B. Gambar A penguat elektromagnetik, gambar B magnet permanen atau magnet tetap. Energi listrik yang dihasilkan oleh penguat elektromagnetik dapat diatur melalui pengaturan tegangan eksitasi. Pengaturan dapat dilakukan secara magnetik. Generator ini bekerja dengan catu daya DC dari luar yang dimasukkan melalui bilitan F1 sampai F2. Penguat dengan magnet permanen menghasilkan tegangan output generator yang konstan dari terminal rotor A1 sampai A2. Karakteristik tegangan V relatif konstan dan tegangan akan menurun ketika arus beban 1 dinaikkan mendekati harga nominalnya. Next. Selanjutnya ada karakteristik generator DC penguat terpisah. Saat eksitasi penuh atau IE 100%. Kalau yang Bapak minta tuh motornya dulu kan, kemarin udah selesai kan, lanjutin kan? Motor. Tugas 2 motor belum selesai. Pertama baru kemarin motor penggerak, penguat terpisah. Ya, tugas 2 dulu, tugas 2, bukan tugas 3. Tugas 2. Ya. Tugas 2 dulu, silakan.
Bapak koreksi ya, nyebutnya jangan sun ya, sun. Nanti kalau sun beda artinya, sun. Oke, selanjutnya ada prinsip kerja motor seri. Cara kerja motor DC seri bergantung pada prinsip elektromagnetik. Pada saat medan magnet terbentuk, konduktor membawa arus akan bekerja sama dengan medan magnet luar. Setelah itu gerakan berputar pun bisa dihasilkan. Keunggulan motor seri yaitu ada maintenance mudah, hemat biaya, torsi awal yang lebih kuat, perakitan mudah, dan yang terakhir desain sederhana. Oke, next. Selanjutnya ada komponen motor seri. Motor DC seri yang pertama rangkaian inti besi atau core yang terdiri dari inti besi yang dibuat dari lapisan-lapisan lempengan besi bergelombang yang dililitkan oleh kumparan kawat. Yang kedua kumparan medan atau field coil yang terdiri dari kawat yang dililitkan pada inti besi. Yang ketiga kumparan jangkar atau armatur coil yang terdiri dari sejumlah lilitan kawat yang terpasang pada inti besi dan terhubung dengan komutator. Komutator yaitu sebuah bagian dari motor DC seri yang berfungsi sebagai saklar yang mengembalikan arah aliran arus pada kumparan jangkar saat rotor berputar. Sikat atau brush merupakan kontak listrik yang terpasang pada bagian luar motor. Terakhir rotor adalah bagian motor yang berputar dan terdiri dari inti besi, poros, dan belitan kawat. Bisa di next. Selanjutnya rangkaian motor seri, motor DC seri disebut juga sebagai motor universal. Hal ini karena motor DC seri dapat bekerja dengan catu daya AC atau catu daya DC. Motor DC seri akan terus berputar ke arah yang sama berdasarkan polaritas sumber tegangan. Hal ini karena jika kita mengubah polaritasnya, maka polaritas lilitan jangkar dan arah medan magnet dibalik secara bersamaan, di mana kecepatan motor seri DC bervariasi dengan beban mekanisnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Awali. Torsi motor pada DC seri. Torsi motor DC seri adalah gaya putar yang dihasilkan oleh motor DC seri saat diberikan sumber tegangan listrik. Torsi ini disebabkan oleh interaksi antara medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan medan dan kumparan jangkar yang terpasang pada rotor motor. Besarnya torsi motor DC seri sering dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jumlah lilitan pada kumparan jangkar, arus listrik yang mengalir melalui kumparan jangkar, dan medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan medan. Semakin besar arus listrik yang mengalir melalui kumparan jangkar, semakin besar pula torsi yang dihasilkan. Sedangkan semakin besar medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan medan, semakin besar pula torsi yang dihasilkan oleh motor. Motor sun. Motor sun atau gulungan medan disambungkan secara paralel dengan gulungan dinamo. Oleh karena itu, total arus dalam jalur merupakan penjumlahan arus medan dan arus dinamo. Karakteristik motor di DC. Kecepatan pada prakteknya konstan, tidak tergantung pada beban hingga torque tertentu setelah kecepatannya berkurang, dan oleh karena itu cocok untuk penggunaan komersial dengan beban awal yang rendah, seperti peralatan mesin. Yang kedua, kecepatan dapat dikendalikan dengan cara memasang tahanan dalam susunan seri dengan dinamo, kecepatan berkurang, atau dengan memasang tahanan pada arus medan, kecepatan akan bertambah. Next.
Prinsip kerja pada motor SAN. Prinsip kerja motor DC SAN adalah setiap kali motor DC dihidupkan, maka DC mengalir ke seluruh stator dan juga rotor. Aliran arus ini akan menghasilkan dua bidang, yaitu tiang serta angker. Di celah udara antara armatur dan sepatu lapangan, ada dua medan magnet, dan mereka akan saling merespon untuk memutar armatur. Komutator membalik arah aliran arus jakar pada celah biasa. Jadi medan armatur dihalau dengan field pole untuk semua waktu, itu terus memutar armatur dalam arah yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afif Pramana. Selanjutnya ada komponen motor SAN. Stator berfungsi sebagai medan magnet tetap. Stator terdiri dari kumparan medan yang dihubungkan dengan sumber arus listrik DC atau AC. Rotor berfungsi sebagai penghasil putaran. Rotor terdiri dari lilitan kumparan penghantar yang dihubungkan dengan poros motor. Kolektor berfungsi sebagai penghubung antara lilitan kumparan pada rotor dengan sumber daya listrik DC atau AC. Kolektor terdiri dari lapisan tembaga atau bahan konduktif lainnya yang diletakkan pada poros motor dan dihubungkan dengan lilitan kumparan rotor. Sikat berfungsi untuk menghubungkan kolektor dengan sumber daya listrik DC atau AC. Selanjutnya, poros berfungsi untuk menghubungkan rotor dengan beban yang dikerjakan. Sumber daya listrik adalah komponen motor SAN yang menyediakan arus listrik DC atau AC untuk menggerakkan kumparan medan pada stator dan lilitan kumparan pada rotor. Motor SAN juga dilengkapi dengan komponen tambahan seperti pendingin udara, sistem pengatur kecepatan, dan sistem proteksi untuk memperpanjang umur motor dan meningkatkan efisiensi kerja. Keunggulan dan kelemahan motor SAN. Keunggulannya yang pertama, stabil pada berbagai tingkat beban. Efisiensi kerja yang tinggi, umur yang relatif panjang, mudah diatur kecepatannya, tidak memerlukan perangkat khusus untuk pengoperasiannya, dan torsi awal yang tinggi. Untuk kelemahan motor SAN yang pertama, biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan motor DC jenis lainnya, rentan terhadap gangguan listrik seperti fluktuasi tegangan atau arus listrik yang tinggi, tidak cocok untuk aplikasi yang membutuhkan torsi tinggi pada kecepatan rendah atau saat start awal. Yang terakhir, kelemahannya karakteristik kecepatan putar tidak linier dan dapat dipengaruhi oleh perubahan tegangan input, sehingga perlu dilakukan pengaturan yang lebih teliti. Selanjutnya ada rangkaian motor SAN. Persamaan arus jangkar atau IA sama dengan I ditambah ISH. ISH itu arus yang mengalir melalui medan SAN. Untuk persamaan tegangannya, V sama dengan VSH sama dengan ISH dikali RSH. RSH itu hambatan lilitan SAN. Selanjutnya, V sama dengan EB tambah IA plus RA. RA itu hambatan jangkar. Maka BGL balik atau EB sama dengan V dikurang IA dikali RA. Selanjutnya akan dibacakan oleh Razi.
Selanjutnya ada motor kompon. Motor kompon ini merupakan gabungan motor seri dan shunt. Pada motor kompon, gulungan medan atau medan shunt dihubungkan secara paralel dan seri dengan gulungan dinamo. Sehingga motor kompon memiliki torque penyalaan awal yang bagus dan kecepatan yang stabil. Karakter motor DC kompon ini diantaranya makin tinggi presentasi penggabungan, makin tinggi pula torsi penyalaan awal yang dapat ditangani oleh motor ini. Klasifikasi motor kompon. Ini dibedakan menjadi motor kompon shunt pendek dan motor kompon shunt panjang. Motor kompon shunt pendek ketika belitan medan shunt dihubungkan secara paralel dengan angkar seperti motor DC shunt dan rakitan ini dihubungkan secara seri dengan belitan medan seri, maka jenis motor ini disebut sebagai motor kompon shunt pendek. Sedangkan motor kompon shunt panjang yaitu bila medan shunt dihubungkan paralel dengan medan seri dan armatur, maka jenis motor ini disebut sebagai motor kompon shunt panjang. Karakter motor DC kompon yaitu pada motor kompon jika belitan seri dan shunt dihubungkan sedemikian rupa sehingga flux seri searah dengan flux shunt, maka motor dikatakan kompon kumulatif, dan jika flux seri berlawanan dengan arah flux shunt, maka motor dikatakan kompon diferensial. Kompon kumulatif itu digunakan di mana karakteristik seri diperlukan tetapi beban kemungkinan akan dihilangkan sepenuhnya. Belitan seri menangani berat beban, sedangkan belitan shunt mencegah motor berjalan dengan kecepatan tinggi yang berbahaya saat beban tiba-tiba dilepas. Sedangkan kompon diferensial ini pada motor medan diferensial, flux seri berlawanan dengan flux shunt. Flux total berkurang dengan bertambahnya beban, oleh karena itu kecepatan tetap hampir konstan atau bahkan dapat meningkat sedikit dengan bertambahnya beban. Ini merupakan diagram dari karakteristik kompon motor kompon. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bapak dulu ya, coba dari awal ya. Dari awal, di slide-nya awal munculin. Kelompok 2 siap-siap ya, karena ini kelompok 1 itu tidak menjawab pertanyaan di dalam job 2, karena pertanyaan dalam job tugas 2 adalah gambarnya sudah ada gambar, tapi pertanyaan yang kedua gambar karakteristiknya belum muncul. Yang kedua adalah bagaimana teknis cara membalik putaran, belum dijelaskan. Bagaimana cara gambar untuk mengatur kecepatan, itu juga belum dijelaskan. Tapi Bapak ingin meluruskan ini karena ini mungkin slide pada mata kuliah mesin listrik kali ya, tapi Bapak harus luruskan. Next. Ya. Next Mas, ini operator siapa? Saat berikutnya. Oke, sebentar. Ntar dulu, jangan langsung next dulu. Satu-satu. Dari awal dulu. Ini awal ya? Oke. Ya, slide kedua. Oke. Ini bicara tentang motor seri ya. Jadi sebenarnya mengubah energi listrik menjadi energi mekanik itu bukan fungsi utama motor seri. Fungsi utama motor adalah mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Ya, perlu dibedakan antara motor seri dengan motor. Ya, motor DC seri dengan motor DC. Kalau motor DC seri berarti lilitannya jenisnya seri. Tapi kalau definisinya merubah energi listrik menjadi energi mekanik itu bukan definisi fungsi motor seri, tapi motor DC. Terus dalam motor seri gulungan medan dalam kurung medan shunt itu salah. Ya. Jadi lilitan seri namanya medan seri, lilitan shunt namanya medan shunt. Kenapa Pak? Nggak boleh? Karena beda. Ya.
Secara konsep berbeda, konstruksinya berbeda. Kumparan seri itu dihubung seri. Konstruksinya dia menggunakan kawat dengan diameter besar karena arusnya besar dan jumlah litian sedikit. Kenapa motor? Kenapa? Lalu bedanya dengan apa motor sun? Medan sun itu jumlah kumparannya banyak dan diameternya kecil. Kalau disebut seperti ini dalam motor seri gulungan medan sun dihubungkan seri itu salah. Karena kalau mendapati ada gulungan sun dihubung seri terbakar atau sebaliknya gulungan seri dihubung paralel terbakar. Ya, Bapak perlu meluruskan ini. Ya, jangan sampai nanti Anda lulus terus diajarkan ke siswa-siswanya ada motor gulungan sun dihubung seri terbakar. Ada motor seri dihubung sun terbakar. Ya. Jadi harus dibedakan. Motor sun medannya namanya medan sun. Motor seri namanya kumparan seri, medan seri. Itu beda. Ya. Kalau arus medan sama dengan arus dinamo, iya karena terhubung dengan seri. Terus yang kedua, kecepatan dibatasi 5.000 rpm. Itu juga tidak bisa disampaikan, ya. Nggak bisa motor seri, ya. Ini mungkin mengutip pada beberapa tulisan. Ya. Kalau kita melihat dari konstruksi motor, rumus menentukan kecepatan motor, itu motor itu kecepatan sampai 3.000 rpm, 3.000 terus 1.500, 7.500 gitu. Ya. Dan betul motor seri harus dijalankan harus dengan beban. Ya. Harus dihindari menjalankan motor seri tanpa ada beban sebab motor akan mempercepat tanpa kendali, kecepatannya sangat tidak terkendali. Betul untuk motor seri. Tapi kecepatan dibatasi 5.000 rpm itu enggak. Tergantung konstruksinya. Next. Jadi ini juga ini bahasa sebenarnya bahasa saduran ya, bahasa translate ya. Cara kerja motor seri tergantung pada prinsip elektromagnetik. Pada saat medan magnet terbentuk, konduktor membawa arus akan bekerja sama dengan medan magnet luar. Nah, ini jangan sampai nanti bingung nih. Yang dimaksud medan magnet luar itu adalah ada namanya medan dalam, medan luar. Medan dalam itu medan yang dibangkitkan oleh rotor. Medan luar itu medan yang dibangkitkan oleh stator. Dalam konsep ini artinya bahwa motor itu berputar pada saat rotornya diberikan tegangan, kemudian menghasilkan medan magnet, medan magnetnya berinteraksi dengan medan magnet stator. Jadi kalau penggunaan kata medan magnet luar yang mana? Kalau medan motor jenis penguat terpisah, iya medan magnet luar. Kalau ini medan magnet di dalam, ya, tapi medan luar, ya, penguat dalam sama penguat luar. Penguat dalam itu kalau rotornya sebagai medan magnet, penguat luar kalau rotornya statornya sebagai medan magnet. Ini konsepsinya juga harus paham, diluruskan. Ini relatif ya, ada perakitan mudah. Next, selanjutnya. Nah ini, motor DC seri, inti besi. Ini jadi Bapak ngajarin teori nih, karena Bapak kewajiban meluruskan, jangan sampai nanti tuliskan kalau kan ini diajarkan sama adik kelas, diajarkan sama siswa jadi salah. Nah,
inti besi terdiri dari lapisan-lapisan lempengan besi ya yang bukan, kalau gini kan inti besi yang terdiri dari inti besi yang dibuat dari lapisan lempengan besi bergelombang yang dililitkan oleh kumparan. Besinya nggak bergelombang ya, seperti trafo. Ini khawatir nanti disalahartikan besinya bergelombang. Besinya nggak bergelombang. Besinya bentuknya adalah lapisan-lapisan, plat-plat yang dipadatkan, bukan tidak bergelombang. Kumparan medan ya dililitkan. Nah, komutator. Apa sih komutator itu? Komutator itu bukan saklar loh ya. Kalau definisi saklar itu menghidupkan dan menyalakan. Komutator itu bukan fungsinya, bukan saklar. Komutator itu adalah alat yang secara mekanis berubah dari AC menjadi DC. Membalikan aliran arus dari AC menjadi DC. Tapi dia bukan saklar. Jadi jangan lalu nanti disampaikan komutator adalah bagian motor DC berfungsi sebagai saklar, bukan. Ya. Tapi merubah arus AC menjadi DC, iya. Tapi sebagai saklar bukan. Lanjut. Lanjut lagi. Terus lanjut. Ini yang harus juga diperhatikan ya. Di sini motor san itu adalah bagus untuk beban awal yang rendah. Ya. Diingat-ingat gitu. Karena nanti dalam slide berikutnya akan bertolak belakang. Nah, pengaturan kecepatan dilakukan dengan memasang tahanan ini yang Bapak tunggu tuh gambar tahanannya seperti apa, rangkaiannya seperti apa gitu. Bukan dalam bentuk tulisan, bukan. Jadi kalau mempresentasikan sesuatu, kalau ada gambar dengan tabel, pilih gambar. Kalau ada tabel dengan tulisan, pilih tabel. Ya, kalau ada gambar dengan grafik, pilih grafik. Karena yang ditulis itu nanti yang disampaikan secara lisan. Ya, kalau mempresentasikan tertulis itu bisa saja presentasi itu tinggal ada tulisannya, cuman gambar saja, boleh nggak boleh. Yang terpenting dinarasikan, diverbalkan. Ini yang Bapak tunggu-tunggu mana kok nggak ada gitu. Padahal yang penting adalah grafiknya, gambarnya, ilustrasinya. Next, lanjut. Nggak tahu ya bahasanya kok pakai bahasa tiang dan angker. Prinsip kerja motor DC sana adalah setiap kali motor DC dihidupkan maka DC mengalir. Maka DC mengalir ke seluruh stator dan juga rotor. Aliran arus ini akan menghasilkan dua bidang, yaitu bidang tiang dan serta angker. Tiang itu apa ya? Bapak juga nggak tahu nih. Ada namanya bidang tiang dan bidang angker. Setahu Bapak angker itu rotor, atau ini maksudnya tiang itu stator kali. Tapi ini salah ya.
Jangan disampaikan ada bidang tiang dan angker. Tiang tuh nggak ada. Dalam konsep motor listrik, generator tuh nggak ada istilah tiang. Terus di antara celah udara antara armatur dan sepatu lapangan. Nah ini sepatu lapangan juga nggak ada nih. Ini bahasa translate ini, sepatu lapangan. Itu maksudnya ada celah udara ya antara rotor dengan stator, itu ada celah udara. Komutator membalik arah aliran arus pada celah udara. Nah ini celah udara itu apa ini? Jangan-jangan yang dimaksud celah udara itu adalah lamel kali ini. Nggak jelas juga ini. Nggak ada istilah celah udara. Nggak ada istilah, ada istilah celah udara ada, ya. Tapi sepatu lapangan nggak ada. Ambil dari mana sih ya referensinya ini? Lanjut, next. Nah, Bapak perlu ingatkan juga, stator berfungsi sebagai medan magnet tetap. Ini ada betulnya, ada salahnya. Ya, karena dalam konsep motor ataupun generator, ada jenis generator yang statornya sebagai medan. Lilitannya adalah di bagian rotor, maka disebut dengan motor atau generator penguat luar. Tapi apa ada yang magnetnya di dalam ada. Rotornya isinya magnet, kumparannya di bagian luar. Maka disebut dengan motor penguat dalam. Kalau Anda lihat misalkan beberapa motor-motor kecil ya, itu magnetnya di tengah. Diambil tengahnya malah magnet. Kumparannya ada di bagian luar. Itu namanya mesin motor atau generator penguat dalam. Jadi konsep rotor sebagai medan magnet tetap, ya, dimaksudnya adalah taruhnya diam, tidak bergerak. Kalau rotor berfungsi sebagai penghasil putaran, ya karena rotor dia berputar. Ya. Tapi hati-hati, tulisan terdiri dari lilitan kumparan tidak selalu. Ada rotor yang dililit, ada rotor yang bentuknya magnet. Lilitannya ada di bagian stator. Itu namanya motor penguat dalam. Motor penguat dalam itu biasanya pada motor-motor kecil. Ya. Nah, ini yang salah yang harus Bapak koreksi, kolektor. Kolektor tuh nggak ada istilah kolektor. Berfungsi sebagai penghubung antara lilitan kumparan pada rotor DC dengan AC. Kalau merubah dari AC ke DC namanya komutator. Kalau menghubungkan antara rotor dengan luar namanya sikat. Kalau menghubungkan antara komutator dengan kumparan namanya lamel. Jadi nggak ada namanya kolektor. Kalau fungsinya mengkolek ada. Ya, komutator itu fungsinya mengkolek, mengumpulkan listrik yang dibangkitkan pada kumparan rotor untuk dihubungkan ke beban. Fungsinya kolektor. Tapi kolektor nggak ada. Adanya komutator. Sikat berfungsi untuk menghubungkan kolektor dengan sumber. Nah ini mungkin komutator bukan kolektor nih, salah nulis atau gimana? Nah ini mata kuliah mesin listrik pas ini. Karena ini bukan tidak sesuai dengan yang Bapak minta. Lanjut. Nah perhatikan ini. Di awal tadi bahwa motor SAN tidak disarankan atau jangan dijalankan langsung berbeban.
karena torsi awalnya rendah. Tapi di sini tuliskan bahwa keunggulan motor Sun torsi awalnya tinggi. Ini salah. Torsi awal tinggi itu punyanya motor seri. Makanya karena motor seri torsi awalnya tinggi, dia harus dibebani. Tapi kalau motor Sun dibebani, dia nggak muter-muter karena torsi awalnya rendah. Tapi dia relatif lebih konstan, stabil dalam kecepatan. Ini harus Bapak luruskan. Terus lanjut. Ini salah nih, torsi awal tinggi itu untuk seri ya, bukan? Lanjut. Oke, lanjut lagi. Torsi itu bahasa Indonesia ya, bahasa Inggrisnya torque, bahasanya torsi juga bisa. Oke, lanjut. Terkompon. Oke, itu adalah beberapa yang Bapak luruskan. Tapi Bapak berharap menjawab pertanyaan. Coba di close ini. Bapak buka kembali pertanyaannya. Kita kembali ke laptop lagi. Nih, menjawab pertanyaan ini. Bacalah literatur dan handout. Handout sudah ada Bapak berikan. Lengkapi dengan penelusuran internet, jenis karakteristik motor DC yang digunakan sebagai penggerak. Gambarnya, kedua karakteristik, maksudnya gambar karakteristik seperti apa? Karakteristik itu misalkan hubungan antara tegangan dengan putaran. Putaran dengan torsi, itu karakteristik gambar-gambar. Di slide yang Bapak kirimkan juga ada. Terus bagaimana membalik putarannya. Terus menjelaskan bagaimana mengatur kecepatan gambarnya. Ini belum terjawab tadi. Lebih banyak belum terjawab tadi oleh kelompok 1. Oke Bapak, panggil kelompok 2. Semoga saja bisa menjawab pertanyaan tugas dari tugas kedua. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2. Salah, ganti. Tadi 10, 1, berarti ini sekarang 9 ya, 9. 9, jangan lupa. 10, 1, ini 9. Kalau 9 nggak bisa baru 8. Baru 2. Desta, Abdu, Burhan, Aliyah, Suhartono, dan Fikri. Ada presentasinya? Kelompok 9. Ada Pak. Silakan. Desta. Fokus menjawab pertanyaan itu aja ya. Kenapa Pak kita bahas itu? Karena itu yang nanti berkaitan dengan praktek yang mau kita lakukan. Berhubungan dengan praktek. Kalau yang tadi itu teori mungkin semester lalu udah dibahas gitu. Jadi Bapak tambahkan meluruskan saja. Silakan.
Mana suaranya? Suaranya belum muncul. Ini Fikri siapa ya? Bapak cari Fikri, nggak ada nama Fikri nih. Fikry nggak ada. Fikri yang mana ya? Hardiansyah kali ya? Coba. Mana nama di grup? Hardiansyah nggak ada juga. Kamu kode sesi berapa, Fikri? Fikri kode seksi berapa? Apa namanya Muhammad Fikri? Atau siapa? Fikri Hadriansyah itu konsep 53 Pak. 53 ya, oke ketemu nih. Oke silakan. Ya, baik saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Zara. Kita akan membahas. Kok motor sih? Kok generator motor? Yang tadi motor. Oh yang tugas 2 ya Pak? Tugas 2 dulu. Yang Pak. motor. Karena tadi belum terjawab pertanyaan. Gambar karakteristiknya. Terus bagaimana membalik putarannya. Bagaimana mengatur putaran. Itu 3 pertanyaan. Di samping yang terakhir adalah gambarnya. Baik, saya akan mulai untuk pemaparan hasil diskusi kita mengenai motor penggerak. Next. Ada anggotanya yaitu saya sendiri Alia Azara, dan ada Ahmad Burhan, ada Abdul Pasutio, Lisa Firani, Fikri Hadiansyah, dan yang terakhir yaitu Sahartono. Next. Jenis-jenis motor DC sebagai penguat sendiri. Next. Yang pertama yang akan dibahas yaitu motor DC seri. Next. Pada jenis motor DC seri, belitan medan dan belitan angker atau armatur terhubung secara seri dengan catu daya. Hasilnya arus yang sama mengalir di belitan medan dan belitan dinamo. Motor DC seri disebut juga sebagai motor universal. Hal ini karena motor DC sering dapat bekerja dengan catu daya AC atau catu daya DC. Motor DC sering akan terus berputar ke arah yang sama berdasarkan polaritas sumber tegangan.
Hal ini karena jika kita mengubah polaritasnya, maka polaritas lilitan jangkar dan arah medan magnet dibalik secara bersamaan, di mana kecepatan motor seri DC bervariasi dengan beban mekanisnya. Next. Jawab yang tadi aja. Gambar Bapak, tunjukkan ke Bapak gambar karakteristik motor DC, terus gambar membalik arah putarannya seperti apa, atau caranya bagaimana, terus mengatur kecepatannya. Ada nggak? Kelompok 9. Jangan presentasi lagi, jangan bicara. Ada Pak di akhir. Ya, coba aja langsung. Langsung kita bahas. Ini, iya itu. Nah, itu langsung aja ini. Slide 10 bukan? Iya slide 13, benar slide 13. Iya, Pak. Untuk pengaturan arah di motor DC, itu ada 2 cara. Yang pertama dengan Arduino ataupun tanpa Arduino. Yang pertama dengan tanpa Arduino, itu menggunakan 2 buah relay untuk mengontrol arah putaran dengan sebuah selektor sebagai rangkaian. Ketika selektor diarahkan ke kanan, maka relay 2 akan aktif. Kontak relay 2 mengarah ke kontak no, sehingga tersambung ke sumber tegangan. Untuk sumber tegangan ini bisa disambungkan ke ground dari sumber tegangan 12 volt. Dengan demikian, motor berputar searah jarum jam. Ketika selektor diarahkan ke kiri, maka relay 1 yang aktif. Kontak pada relay 1 mengarah ke kontak no sehingga tersambung ke sumber tegangan. Sumber tegangan ini bisa disambungkan juga ke ground dari sumber tegangan 12 volt. Sehingga motor berputar searah yang berlawanan arah jarum jam. Next. Oke, yang lain coba. Kok dapat dari mana ini mengatur arah putaran pakai Arduino? Ngelihat dari ada beberapa website yang gitu, Pak. Jadi kita belum sampai pada pengaturan. Kalau pengaturan Arduino nanti mengatur putaran motor bisa pakai PLC, bisa pakai kontrol motor, bisa pakai Arduino, bisa pakai macam-macam. Tapi konsep mengatur putaran itu yang diatur apanya? Itu ya. Tapi ini sebagai kode nanti Bapak luruskan, nanti Bapak tambahkan. Lanjut apa lagi? Lanjut apa lagi? Pengaturan kecepatannya. Pengaturan kecepatannya itu diambil dari rumus sebelumnya kan ada VT sama dengan EA tambah IA kali RA. Sedangkan EA itu rumusnya didapat dengan C kali N kali F. Sehingga dilakukan substitusi, didapatkan hasil N sama dengan VT dikurang A kali RA per C kali F. Pengaturan kecepatan ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu medan Sun atau F, lalu yang kedua ada tekanan kumparan jangkar atau RA, dan yang ketiga ada tegangan terminal atau VT. Ini ketiganya didapatkan dari yang rumus di sebelah kirinya ini. Next. Yang pertama yaitu medan Sun atau F.
Itu dengan menyisipkan tahanan variabel yang dipasang secara seri terhadap tahanan medannya. Itu ada beberapa karakteristiknya, salah satunya yaitu sederhana dan murah, rugi-rugi panasnya sedikit, hanya dapat dilakukan pada motor DC, SUN, dan kompon, untuk seri tidak bisa, dan kecepatan terendah didapat dengan membuat tahanan variabel sama dengan 0. Next. Dua, ada tahanan kumparan jangkar atau RA, dengan menyisipkan tahanan variabel terhadap tahanan jangkarnya. Cara ini jarang dipakai karena penambahan tahanan seri terhadap tahanan jangkar menimbulkan rugi panas yang cukup besar. Next. 3. Tegangan terminal atau VT. Menggunakan sistem Lonard dengan motor yang berpenguatan bebas, biasa digunakan pada industri rolling process, ataupun hasil modifikasinya dapat digunakan untuk kapal selam. Oke, coba naik ke atas. Nah, terus ke bawah. Ke bawah lagi. Next. Jadi ini mengatur kecepatan, ya. Kalau untuk motor SUN, ini motor SUN, itu mengatur kecepatannya bisa dilakukan dengan mengatur besarnya induksi yang dibangkitkan pada kumparan SUN. Caranya bagaimana? Caranya tegangan yang diberikan pada kumparan SUN itu di-adjust. Jadi yang bisa di-adjust pertama apa? Pertama yang di-adjust adalah kumparan medannya. Kenapa sih kumparan medan itu ternyata lebih mudah dibanding yang slide berikutnya pada rotor? Karena mengatur memotong arah aliran pada rotor itu relatif lebih ribet karena akan terhubung dengan lamel, komutator, dan sikat. Sedangkan menambahkan rheostat pada kumparan stator itu relatif lebih mudah karena stator itu dipasangnya di bagian yang diam. Jadi lebih mudah daripada yang bagian. Terus gambar grafiknya ada nggak gambar grafiknya? Grafik karakteristik. Ini kumparan ini ya, motor SUN ya. Ada nggak motor jenis yang lain? Selain penguat tersendiri ya, terpisah ya. Motor seri mana motor seri? Untuk grafiknya bukan kita Pak. Pengatur kecepatan motor seri ada gambarnya nggak? Ada Pak baru karakteristiknya. Ada gambar karakteristiknya nggak? Tidak ada Pak, tidak ada gambar grafiknya. Ya udah. Oke. Ini gunanya diskusi ya pada bagian artinya Anda sudah berusaha mencari referensi. Tugas Bapak itu kalau ada yang salah, ada keliru diluruskan biar nanti pada saat diajarkan ke siswa-siswa tidak salah. Ya. Saya ingat Bapak sudah Bapak share ini. Oke. Nah ini namanya karakteristik ya. Karakteristik motor SUN dari gambar ini terlihat bahwa fungsi arus jangkar terhadap torsi. Pada motor SUN bahwa semakin besar arus yang mengalir pada kumparan armatur, maka torsinya akan semakin besar. Tetapi kita tahu bahwa pompa motor jenis SUN itu kan armatur sama kumparan SUN di paralel. Ya kan? Besarnya arus IA itu
itu sangat tergantung dari beban. Ya kan? Semakin bebannya berat, arusnya semakin besar. Dari sini kelihatan bahwa torsi yang diberikan itu kecil. Itu pada saat IA-nya 0, torsinya kecil sekali. Kalau tidak bisa dibilang 0 ya sedikit lah. Makanya dari grafik ini kelihatan sekali bahwa motor Sun itu kalau pada saat pertama langsung dibebani dia nggak mau berputar. Kenapa tidak mau berputar? Karena grafik fungsi karakteristiknya menunjukkan besarnya antara arus armatur dengan torsinya itu sangat kecil torsi start awalnya. Pada saat jalan torsinya menunjukkan nilai yang linear. Ini perlu dipahami karena ini berkaitan dengan penggunaan. Lalu bagaimana karakteristik arus dengan putaran? Ya. Ternyata besarnya putaran itu relatif stabil. Ini adalah salah satu kelebihan dari motor Sun. Ya. IA-nya semakin besar artinya apa? Bebannya semakin besar, putarannya akan turun tapi relatif stabil. Lurus tuh. Kan ada juga jenis motor pada saat dibebani dia langsung drop turun ke bawah. Ada yang pada saat pertama naik langsung naik ke atas. Nah, ini torsi awalnya kecil tapi torsinya dibangkitkannya linear. Begitu juga dengan putarannya. Arus IA-nya naik, putarannya relatif linear, stabil. Kalau tidak bisa turun tapi stabil. Alhamdulillah. Lalu bagaimana dengan karakteristik antara torsi dengan putaran? Yang dilakukan pada saat seseorang itu melakukan masuk ke laboratorium, melakukan pengukuran, melakukan penelitian, itu adalah grafik-grafik seperti ini. Gitu. Pada saat ini diatur, variabel X diatur, Y-nya seperti apa. Pada saat torsinya makin besar, putarannya bagaimana? Gitu. Ternyata semakin besar torsi, putarannya semakin turun. Sama seperti Anda punya mobil, punya motor. Ya. Kalau gigi 1 itu putarannya pelan. Tapi torsinya besar. Nah ini pada saat torsinya kecil, putarannya besar nih. Pada saat torsinya tambah besar, putarannya kecil. Oke. Soalnya Bapak udah sampaikan. Udah ada slide. Ini adalah grafik yang menunjukkan antara arus IA dengan torsi yang dibangkitkan. Lihatlah, ternyata tidak linear, tetapi eksponensial. Ya. Eksponensial antara putaran dan ini motor seri ini seperti ini. Hubungan antara arus armatur dengan putaran. Ya. Motor seri itu harus dibebani. Kalau nggak dibebani, lihat kecepatannya tinggi sekali. Tapi pada saat dibebani juga jangan beban berlebih. Kalau beban berlebih, drop dia. Jadi motor seri punya kelebihan dibanding motor Sun. Tetapi juga punya atau kekurangan. Ya. Ini hubungan torsi dengan putaran. Torsinya kecil nih, putarannya tinggi sekali. Kalau motor Sun kan linear ya. Kalau ini enggak. Makanya kalau tidak mengetahui karakteristik motor, terus dia asal milih motor,
Tiba-tiba loh kok seperti ini? Sama seperti kemarin ada mahasiswa untuk menggunakan motor untuk memutar selai, padahal selai itu berat, dia salah menggunakan jenis motor sehingga pada saat di start dengan memutar. Artinya torsi awalnya rendah, padahal dinyalakan harus berbeban. Harusnya dia jenisnya minimal seri atau kompon, minimal konton atau seri. Karena dijalankan dalam posisi berbeban. Karena dia milihnya adalah jenis shunt, maka pada saat dinyalakan torsinya lemah, nggak mau berputar. Itu karena tidak memahami karakteristik dari motor yang digunakan. Ya, ada banyak ini sebenarnya. Saya ini sudah Bapak kirimkan. Coba lihat. Nah, ada ini kan. Slide 12 tuh ya. Slide 12, ya kan? Slide 12 adalah jenis dan karakteristik. Ini sudah ada nih. Kan Bapak baca literatur dan handout. Ini handoutnya nih. Ya, handout tuh apa yang Bapak berikan sebagai petunjuk awal. Dan lengkapi dengan penulisan. Jadi pertama baca yang Bapak berikan, kemudian Anda tambahkan dengan literatur dari internet, kemudian Anda diskusikan, jawab pertanyaan saja. Jadi tidak usah menyampaikan yang lain. Tidak usah bicara prinsip kerjanya, tidak usah bicara kelebihan kekurangannya, enggak. Bicara apa? Yang pertama gambar seperti apa, 2 karakteristiknya seperti apa, 3 membalik putarannya bagaimana, 4 mengatur kecepatan itu aja. Bila perlu menggambar membalik putaran harus tahu. Ya, gimana cara membalik putarannya? Misal, motor seri ini. Membalik putaran motor seri tidak bisa. Membalik tidak bisa. Ini harus dibalik salah satu. Apakah kumparan seri kita balik atau kumparan armatur kita balik? Motor shunt juga tidak bisa membalik putarannya sebatas merubah variabel. Enggak. Merubah salah satu. Armaturnya kita balik atau kumparan shuntnya kita balik gitu. Udah 8:30 lewat, 10 lewat ya. Ini juga sama nih. Ya, membalik putarannya bagaimana? Ini yang Bapak maksud adalah Anda diskusikan, Pak, ini kalau membalik putaran ini saya gambarkan seperti ini. Kalau membalik putaran atau seperti ini atau seperti ini. Itu yang harusnya ada buat. Oke. Berikutnya kita akan lanjut pada tugas 3. Perhatikan tugas ketiga ya. Nanti dipresentasikan lagi dan cukup jawab saja apa yang menjadi pertanyaan. Tidak usah membahas yang lain gitu. Apalagi membahas yang mungkin itu slide-nya mata kuliah teori gitu. Enggak. Bahas saja apa yang petunjuk. Ya, pelajari, ini ada nih handout-nya. Kelompok tambahkan dengan literatur, berbagai sumber, karakteristik, jawab apa? Gambar karakteristiknya dan jelaskan. Terus ini karakteristiknya, motor, ini berarti ada yang kurang nih selain karakteristik ini. Baik, kalau tadi motor, bagaimana membalik putaran, ini tolong tambahkan bagaimana membalik polaritas. Ya. Ini kan berarti dibalik. Bisa nggak sih? DC-AC dibalik? Ya bisa. Ya, bisa sekali. Gambarnya, karakteristiknya, terus kalau polaritasnya dibalik seperti apa, misalkan positif jadi negatif, negatif jadi positif. Nah ini aja, jawab pertanyaan ini aja. Dalam bentuk PPT. Kenapa dalam bentuk PPT Pak? Enggak tulisan. Agar bacanya gampang. Terus hanya
poinnya saja. Selebihnya Anda ceritakan. Ya, nggak usah dituliskan, nggak usah. Gambarnya, gambar doang boleh nggak? Boleh, gambarnya terus kamu cerita. Cerita apa gini ini, ya itu yang penting. Nanti kita diskusikan dari gambar. Oke, Bapak rasa cukup. Terima kasih. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, ya sama-sama Bapak tutup Zoom-nya.